Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis shalah faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat melanjutkan halaqah kita, dan di malam hari ini kita akan coba mengkaji ini untuk kesempurnaan sholat tentang sujud sahwi. Zaman now atau hari ini cukup banyak godaan, baik yang sifatnya dia melalui jaringan Android, internet, maupun aneka macam lainnya. Saya mengatakan bahwa itu setan, tidak. Namun ketika orang sholat dan terganggu, yang mengganggu adalah setan. Maka timbullah keraguan dalam sholat, lupa rakaat sholat, lupa bacaan sholat. Maka kita ini diperintahkan untuk sujud sahwi. Nanti kita akan kaji yang pertama apa itu sujud sahwi, yang kedua bagaimana hukumnya sujud sahwi, dan yang ketiga kapan kita lakukan, apakah sebelum tasyahud atau sebelum salam atau sudah salam. Yang keempat nanti hal apa saja yang kita perintahkan untuk sujud sahwi. Baiklah jamaah halaqah yang Tuhan hormati, secara bahasa as-sahwu bermakna dia an-nisyan, atau as-sahwu bermakna dia al-ghaflah. Ini tiga kata yang sinonim atau mirip, as-sahwu, an-nisyan, sama al-ghaflah. As-sahwu berarti dia lupa. Lupa mungkin karena lalai. Maka ketika orang lalai namanya dia ghaflah. Itu ada kitab namanya dia tanbihul ghafilin, mengingatkan orang yang lalai. Maka tadi boleh tiga bahasa tadi ini, as-sahwu, an-nisyan, atau dia ghaflah. Dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, ana basyarun mislukum ansa kamatan sauna. Kata Nabi, saya pun juga orang, juga manusia seperti kalian. Saya pun juga lupa seperti kalian lupa. Yang menarik di ujung hadis kata Nabi, wa idza nasitu, kalau saya lupa, menyalun duo, fazakiruni, maka nepingat lu. Dari segi akhlak, hadis ini menampakkan bahwa Nabi walaupun orang yang terpilih, orang yang terpercaya, nah ungkapan ini melambangkan bahwa tawadhu, Nabi merendah diri. Saya pun juga manusia. Yang kedua, Nabi juga ingin diingatkan. Enggak marah kalau diingatkan. Kata Nabi, iza nasitu menyolun duo fazakiruni, maka ingatkan saya. Ini kajian bahasa apa itu sahwi atau as-sahwu, maka dia bermakna an-nisyan atau al-ghaflah, atau bahasa kita namanya dia lupa. Seterusnya, kenapa kita diperintahkan untuk sujud sahwi? Dalam sebuah hadis
Ini dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya, qala Nabi shalla bina Nabi az-zuhra wal asra. Nabi sembahyang zuhur atau asar. Dalam hadis lain namakan dia sholat Nabi al-asyiyah. Al-asyiyah bermakna dia mungkin zuhur atau mungkin asar. Seterusnya, pasal lama wa fi riwayatin insarafa min isnaini. Nabi sembahyang zuhur atau asar, setelah 2 rakaat Nabi salam. Nah, setelah salam, faqalahu Zuliyadain. Dalam hadis disebut dalam kitab Fiqh Sunnah, Nabi oleh 2 rakaat salam, Nabi gobodo, Nabi nyender di samping tiang sambil pegang tiang masjid itu, dan para sahabat mulai ribut. Di antara sahabat ada namanya dia Zuliyadain. Zuliyadain ini orang yang tangannya agak panjang, melebihi panjang standar. Maka dia diberi gelar dengan Zuliyadain, orang yang panjang tangannya. Namun bukan bermakna dia pencuri. Dalam bahasa Indonesia di bahasa ini kalau panjang tangan ini pencuri. Ini memang dia panjang tangan karena memang jarum panjang jarum. Hatta lukiba Zuliyadain. Maka orang ini diberi gelar dia dengan orang yang panjang tangan. Kata Zuliyadain, ya Nabi Allah, ya Nabi, aku siratis sholat amnasita. Apakah sebenarnya tadi zuhur tadi itu kasar atau drono tuo atau lupa? Kata Nabi, faqala Nabi, la tuksaru wala ansa. Ini enggak sembahyang kasar, masa enggak lupa? Kata Zuliyadain, Nabi, bunuh kan, drana sembahyang zuhur 2 rakaat. Nabi tanya semua sahabat. Dalam kawan sahabat ada Abu Bakar, ada Umar. Haqqa qaulu Zuliyadain. Kata Nabi, betulkah ucapan Zuliyadain bahwa lu 2 sembahyang zuhur bunuh 2 rakaat? Faqalu bala. Sahabat yang menjawab, betul ya Rasul. Drana sembahyang bunuh 2 rakaat. Nabi kembali berdiri, jamaah juga ikut, dan Nabi melengkapi 2 rakaat lagi. Dan sebelum salam, Nabi sujud sahwi. Maka ketika nanti kurang rakaatnya atau lebih rakaatnya, kita ini disunatkan untuk sujud sahwi. Seterusnya, tujuan dari sujud sahwi adalah ini menyempurnakan. Walaupun nanti para imam mazhab enggak sepakat menghukumi sujud sahwi, namun semua mengatakan bahwa ketika orang salat dan dia ragu dan dia lupa, walaupun dia enggak sujud sahwi, sembahyangnya sah. Namun yang sah itu diikuti dengan kekurangan. Maka ini dalil yang kita ini untuk sujud sahwi. Yang ketiga, bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Hanafi itu hukumnya dia wajib. Imam Hanafi mengatakan wajib. Nabi ketika lupa, Nabi ketika ragu, beliau sujud sahwi. Kalau Nabi mengamalkan demikian, kata Abu Hanifah, itu wajib. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah muakkadah, sunat yang dikuatkan. Kalau lupa, kalau ragu, maka sujud sahwi lah. Dalam mazhab Syafi'i,
dia sunat. Imam Syafi'i mengatakan itu sunat. Beliau ambil sebuah dalil, waman yasjud faqad atamma shalah waman lam yasjud fala itsma alaih. Bagi orang-orang yang ragu, orang yang lupa, ketika dia sujud sahwi, maka dia menyempurnakan sembahyangnya. Kalau dia enggak sujud, maka dia tidak berdosa. Kalau malah dia wajib tadi enggak kita kerjakan, tidak berdosa. Mazhab yang keempat ini Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali menempatkan hukum sahwi ini 3 hukum. Yang pertama wajib. Kapan dia wajib? Kalau meninggalkan hal-hal yang wajib. Yang kedua mandub. Kapan mandub? Meninggalkan hal-hal yang mandub, termasuk dia tasyahud awal, duduk antara 2 sujud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, termasuk ini mandub, sunnah berarti. Yang ketiga, dalam pendapat mazhab Hambali juga dia mubah, boleh kalau meninggalkan sunnah salat. Apa yang contohnya? Ketika orang salat setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, dia baca iftitah, dia lupa baca ini. Dalam mazhab Hambali, maka dia dibolehkan untuk sujud sahwi. Ini dia makna mubah. Sebelum kita buka tanya jawab, ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna nabiyya qala, Nabi bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri. Kalau salah seorang dari kita ini ragu dalam sembahyangnya, enggak tahu nih, kam shalla salasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Faliyatari syakka, maka buanglah keraguan itu. Faliyabni ala mastaiqona, maka hendak dia memilih yang toh dia yang lebih yakin. Selanjutnya, summa yasjud sadataini qabla ayyusallima. Nah, sebelum dia salam, hendaklah dia sujud 2 kali. Fa in kana shalla khamsan, kalau seandainya dia sembahyang 5 rakaat, untuk yang 4 rakaat tadi misalnya, wasyafa'na, sahwi tadi menggenapkan. Idza shalla arba'an, kalau dia sembahyang 4 rakaat dan pas jumlahnya, maka sahwi itu targhiman li syaitan, itu untuk mengusir syaitan. Ini dari menjelaskan kita ini untuk sahwi kalau nanti lupa dan ragu. Kita akan bahas selain ini apa saja yang kita ini perintahkan untuk sujud sahwi. Namun juga berkenan yang mau bertanya silakan. Kita awal ini sujud sahwi. Silakan Pak, yang mau bertanya. Silakan. Ya, apa yang kita baca ketika kita ini sujud sahwi? Ya, berarti tanya ini bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud pertama, terus Allahu Akbar, duduk lagi. Duduknya iftirash, sujud lagi. Terus Allahu Akbar, duduknya tawaruk. Kenapa demikian? Nabi mencontohkan demikian. Maka dalam mazhab Syafi'i diambil demikian. Berarti 2 kali sujud, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi, duduknya ini iftirash. Yang pertama ini makna iftirash, kaki sebelah kiri bentangkan. Makna iftirash dari kata dia parosha. Parosha maknanya membentangkan, maka kasur
dalam bahasa Arab dia firashun. Kasur, firashun. Itu terbentang dia. Nah, kita sih lagi. Setelah itu Allahu Akbar, duduknya tawarruk. Nah, apa yang kita baca? Yang pertama, memang Imam Mazhab itu nggak sepakat menghukumi ini. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki itu dibaca dia seperti bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Atau boleh juga yang pakai ambil biasanya ini subhanakallahumma bihamdi Allahumma ighfirli. Ini bacaan ketika sujud. Di banyak ini. Bacaan sujud ini banyak. Kalau Ali bin Abi Thalib, beliau ketika sujud, beliau baca Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Juga dijelaskan ketika sujud dibaca adalah subhanakallahumma bihamdi Allahumma ighfirli. Ada juga bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ketika turun ayat kata Nabi faj'aluha fi sujudikum. Bacalah di waktu kamu sujud. Pertanyaannya kenapa banyak bacaan-bacaan sujud ini? Hadis menjelaskan aqrabu mayakunu mar'u min rabbih wa huwa sajid. Itu hamba yang paling dekat dengan Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Maka perintah hadis fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Maka banyaklah ini contoh-contoh ini bacaan-bacaan ketika sujud. Yang pertama tadi boleh dibaca ketika sahwi itu bacaan sujud. Yang kedua itu yang dibaca adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini makna dari subhana man la yanamu wa la yashu. Beberapa kitab mengutip ini, termasuk kitab ini Al-Fiqh Mutamadnya Syafi'i, dalam kitab Sunnah punya saya Syafi'i, dalam fikih 4 mazhab, termasuk dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Mas Redduh pun mengutip ini. Boleh kita ambil juga yang kita baca ini subhana man la yanamu wa la yashu. Ini cara sujud sahwinya. Dan ini bacaannya. Sampai jelas ya? Terima kasih. Yang lain yang mau bertanya silakan. Ya, ini Tengku Bukhari mau mengatakan bahwa kaji pindahnya. Kedua selanjutnya kapan kita sujud? Secara hukum yang kita bahas tadi. Yang kedua caranya sudah kita bahas juga. Sekarang kapan waktunya? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Untuk nambah wawasan, kita bahas dalam mazhab Hanafi itu setelah salam. Kenapa? Ada hadis menjelaskan Nabi sahwinya setelah salam. Dalam mazhab Maliki sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i sebelum salam dan sesudah salam. Namun batas waktunya enggak terlalu lama. Sama dengan juga mazhab Hambali. Sebelum salam dan sesudah salam. Yang pertama ini secara waktu boleh kita amalkan sebelum salam. Boleh kita amalkan sesudah salam. Pertanyaannya, kapan kita amalkan sebelum salam? Kapan kita amalkan sesudah salam? Namun tadi Tengku Bukhari minta ada enggak dalilnya atau hadisnya yang mengatakan bahwa Nabi itu sujudnya sesudah salam. Saya bacakan hadisnya, maka baca kita bisa baca. Ini hadis rawahu jamaah termasuk Syafi'i. Banyak perawinya ini
an Ibni Mas'ud anna nabiyya shalla khamsan. Nabi ba'da zuhur sembahyang zuhur 5 rakaat. 5 rakaat. Setelah itu faqila lahu. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah zuhur hari ini dah mulai 5 rakaat?" Kamu berlakukan rakaat, zuhur kamu berlakukan. Apakah mulai hari ini seterusnya nambah 1 rakaat 5 rakaat? Terus faqala, kata Nabi, "Wa ma zalika?" Betul 5 rakaat. Semua sahabat menjawab, qalu na'am. Nyo ya Rasul. Dan sembahyang 5 rakaat. Terus fasajada sajdataini ba'da ma salama. Nabi setelah itu sujud 2 kali dan salam. Artinya Nabi ini melakukan sujud sahwi setelah salam. Maka secara waktu ini boleh sebelum salam, boleh sudah salam. Nah, pertanyaannya kapan kita amalkan sebelum salam? Kalau tadi dalam sembahyang bunyi hadis iza syakka ahadukum. Apa katanya ragu? Asalla salasan am arba'an. Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Nah, nanti ini sujud sahwinya sebelum salam. Karena orang ini masih dalam sembahyang. Namun, jikalau nanti setelah sembahyang, contoh, tadi kita berjamaah, ada orang yang masbuk. Pada hedro masbuknya 2 rakaat. Namun orang ini berdiri dan menyempurnakan sembahyangnya hanya 1 rakaat. Yang bini hedro berdepu bahwa ngondro buno kurang 1 rakaat. Hei ngon, sang hansi sabote. Kurang 1 lagi nih. Nyo. Maka orang ini kembali berdiri melengkapi yang sempurna, yang kurang tadi, dan dia sujud sahwi. Berarti dia sujudnya sebelum salam. Ada sebaliknya, ada yang masbuk, dia kurang 2 rakaat. Yang dia amalkan 3 rakaat. Habis sembahyang, cokai bini beno. Kang dah beno masbuk cuma 2 rakaat. Apa nama? Yang dah bebut 3 rakaat. Nyo. Sujud dia. Nah, sujudnya setelah salam. Namun, jika lo sampaikan, misalnya ini tadi sembahyang zuhur. Ngon membina bunuh kepegang kon luhunya. Kepegang oleh nasa kepegang. Bunuh drah luhu bunuh. Kalah dah. Maka dan masbuk 2 rakaat cuma. Namun yang nubuk bunuh 5 rakaat. Nyo. Itu enggak payah sujud sahwi le. Kenapa? Waktunya sudah panjang terpisah. Nanti kalau begitu, sesudah salam kapan waktunya masih memungkinkan dia untuk sujud sahwi dan masih pendek waktunya. Sebenarnya kadang kepanjang mana oleh yang asal bukan? Itu karena payah sujud sahwi le. Karena kepanjang dah jaraknya. Berarti kalau begitu secara waktu tempoh hari boleh kita amalkan sebelum salam dan boleh kita amalkan sesudah salam, tergantung tadi ini di mana letak salahnya. Mungkin lagi yang dikembali. Terima kasih banyak. Apakah setelah sujud tadi kita salam lagi? Kembali tengok tadi hadis. Fasajada sajdataini ba'da ma salima wan nabiyyu salima maratan ukhra. Kalau begitu, apakah kita ini salam setelah sujud sahwi lagi? Iya. Kenapa iya? Nabi mengamalkan. Nabi tadi sembahyang 5 rakaat, diingatkan beliau sujud sahwi, dan beliau setelah salam diakhiri dengan juga salam. Kalau begitu jawabannya apakah salam lagi? Jawabannya iya. Terima kasih Bang. Yang lain yang mau bertanya silakan.
Oh ya, tapi masih mungkin kan untuk mengamalkan. Ya, ini tadi yang jadi masalah adalah jarak waktunya. Kalau masih memungkinkan, maka lebih baik amalkan. Kalau memungkinkan, namun memungkinkan deh. Ini kedua pekan gede, di kopi bah. Bunuh doang, agak di kopi bah. Anak pegang bunuh, bukan pegang jino. Nah, kan? Nah itu nggak usah lagi. Tapi ini sah, tapi tidak likut juga. Dah bunuh, tengku. Lebih sabar kau. Nyok. Itu masih ada masjid juga. Mungkin amalkan. Maka ini kalau begitu ini waktunya masih memungkinkan dan dia singkat. Lagi ada. Iya. Betul. Baru kabubat. Namun makmum tetap ikut imam. Kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud. Kalau imam enggak sahwi, kita enggak sujud. Kenapa? Dikunci dengan hadis dari Abi Hurairah, ju'ilal imamu liyutama bih. Imam dipilih untuk diikuti. Maka kalau berjamaah tadi ini, kita ikut komando dari imam. Ya, yuk kita buka lebih lanjut. Ini kita sampaikan kapan atau maksudnya ini apa saja kesalahan ini yang kita ini mesti sujud sahwi. Atau dalam bahasa kitab dia al-ahwal allati yusra'u fiha. Ini kondisi-kondisi yang kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Yang pertama, idza salima qabla itmamis shalah. Itu salam sebelum sembahyangnya sempurna. Tadi 4 rakaat misalnya, baru 2 rakaat kita sudah salam, maka yang seperti ini dia sujud sahwi. Ini hadis menjelaskan anna nabiyya shalla ihda salatil asyi. Hadis tadi Nabi sembahyang zuhur atau sembahyang asar hanya 2 rakaat karena kurang, Nabi melengkapi lagi dan diakhiri dengan sujud sahwi. Kalau begitu, yang pertama ini kita sujud sahwi adalah salam sebelum sempurna salatnya. Yang kedua, inda ziyadah ala salat. Ketika sembahyangnya bertambah atau berkurang. Bilangan rakaatnya. Zuhur 4 misalnya, sembahyang 5. Atau zuhur 4 misalnya, sembahyang 3. Maka itu pun juga hadis dari Abu Zubair menjelaskan tentang yang kurang ini mesti sujud sahwi. Yang ketiga, inda nisyani tasyahud awal. Ketika orang sembahyang zuhur 4 rakaat. Tasyahud awal habis 2 rakaat semestinya dia tasyahud awal. Namun langsung gebedoh haju. Nah, maunya kalau gebedoh hanapa mundur leh. Bantah bedoh, ingat. Ini ada bedohnya. Bedohnya sempurna. Udah ingat, lanjut sahur. Ini enggak usah lagi turun ke bawah. Namun jikalau imam nanti, imam nak bedoh, kata makmum subhanallah, nya kembali duduk. Tapi kalau imam dah berdiri dia, subhanallah kata makmum, imam hanapaya atrek leh. Lanjutkan. Kenapa? Nabi juga pernah tegur. Nabi ketika mau berdiri dan sempurna berdiri Nabi, sahabat katakan belakang subhanallah. Nabi enggak mundur lagi, namun Nabi melanjutkan sembahyangnya dan di akhir sembahyang beliau sujud sahwi. Maka tadi muncullah ini sebab yang ketiga, anna nabiyya shalla fi rak'ataini fasabbihu famada falamma faraga min salatihi sajada sajataini summa
sallama. Ini tadi dijelaskan tadi, kalau lupa tasyahud awal, maka kita pun juga sujud sahwi. Yang keempat, as-sujud inda syak fi shalah. Timbul keraguan. Apakah luntuan sembahyang 2 apa 3 ini? Atau 1 apa 2? Atau 3 apa 4? Ini keraguan sini nih. Keraguan bilangan rakaatnya. Kalau kita ragu, mana yang kita ambil? Misalnya, sembahyang zuhur tadi, ragu antara 1 rakaat dengan 2 rakaat. Atau ragu 3 dan 4. Mana yang kita ambil? Hadis dari Abdurrahman bin Auf itu menjelaskan, idza syakka ahadukum fi salati, kalau awak danya ragu dalam sembahyangnya, asalla wahidah au isnatain, apakah dia sembahyang 1 rakaat atau 2 rakaat, am salasan au arba'an, apakah 3 atau 4, falyakhud wahidah, ambillah yang 1, ambillah yang 3. Kalau begitu ambillah yang minimal. Ini sunnahnya begitu. Namun ternyata nanti, misalnya tadi, kita ragu antara 1 dan 2. Kita ambil 1. Ternyata yang benarnya 2. Kalau dia melebihi rakaatnya, maka sujud sahwi itu menggenapkan. Kamu hadis syafaqna. Arti syafaq dia genap. Maka kan kalau ganjil witir, wal wit, witir itu ganjil. Di syaf'i wal wit. Nah, syafaq itu dia genap. Maka fungsi dari tujuan sahwi menggenapkan. Maka hadis dari Abdurrahman tadi menjelaskan, kalau kita ragu ini apakah 1 atau 2, 3 atau 4. Nah, hadis ini memilih ambillah yang sedikit. Dalam saya katakan lagi, fal yatori syakka, buanglah keraguan, wa khud mastaiqona, ambillah yang yakin. Muncul kajian di sini, bagaimana orang yakin dia ragu? Gimana yakin? Ini ragu. Artinya bahwa al-yakinu la yazalu fihi syak. Yakin itu dia enggak mengandung keraguan. Maka beda dengan kajian bahasa. Kalau bahasa dia ro'a itu. Contoh ini bunyi ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ro'a makna dia melihat. Kajian bahasa itu ro'a termasuk dia af'alul yakin. Makna af'alul yakin yang menimbulkan keyakinan. Contoh, manakala mono tungku muda. Tanggonya, ada sang-sangnya. Dia nggak yakin nih. Tang. Coba jawabannya, apakah kamu melihat Tengku Mukhtar? Ada tadi saya lihat di masjid dia duduk samping tiang. Yakin jawabannya. Kenapa yakin? Dia melihat. Maka begitu, keyakinan tadi nggak mengandung dia keraguan. Maka yang lebih tepat kita ambil ini hadis dari Abdurrahman bin Auf dan rawahu jamaah, ini banyak juga meriwayatkan hadis ini dan dia sanad sahih. Kalau kita ragu tadi, ambillah yang sedikit. 1 atau 2, 3 atau 4, ambillah yang 1, ambillah yang 3. Dan terus sempurnakan. Maka yang keempat tadi, sebab kita ini sujud sahwi kalau ada keraguan. Maka ini 4 hal kenapa kita sujud sahwi. Saya ulangi untuk lebih ingat dari bawah. Yang pertama di bawah ini adalah kalau ada keraguan bilangan rakaatnya. Yang kedua, lupa membaca tasyahud atau lupa duduk tasyahud. Yang ketiga, kalau bertambahnya ini bilangan rakaatnya atau berkurang bilangan rakaatnya. Dan yang keempat itu adalah kalau kita ini salam sebelum
sempurna sembahyangnya. Dan yang empat-empat ini itu hadis menjelaskan. Dan Nabi contohkan. Maka maaf cakap, di balik lupanya Nabi ada hikmah. Kalau Nabi lupa Nabi ini nggak muncul ini sujud sahwi. Yang Nabi lupa, maka muncullah sunnah ini. Silakan Bapak yang mau bertanya. Ya. Ketika lupa ruku. Ya. Ketika lupa ruku, ini sembahyang zuhur misalnya, di rakaat yang kedua, ini lupa ruku. Setelah ini baca ayat pendek, langsung Allahu Akbar, sujud. Makna bahwa orang ini nggak seimbang. Kenapa nggak seimbang? Tanpa ruku, tanpa tidak. Nah, gitu kan? Biasanya Nabi ajarkan sebelum kita ini sujud, kita mesti seimbang dulu badannya. Namanya dia i'tidal. Maka secara bahasa makna i'tidal keseimbangan. Coba bayangkan, dari posisi ruku langsung sujud. Ini habis kening. Tidak sama lantai. Sebenarnya bengkak di sini ini. Ya, gitu ya. Maka sebuah sunnah tadi ini setelah ruku sami Allah. Nah, ini orang lupa dia ruku. Apakah berkurang satu rakaat? Tidak. Lanjutkan, nanti di akhirnya dia menutup dengan sujud sahwi. Ini meninggalkan sunat atau meninggalkan rukun. Karena ruku dalam kajian mazhab Syafi'i, dalam kajian mazhab Hambali, dalam kajian mazhab Maliki, ini rukun. Dan juga Hanafi rukun. Kalau begitu, 4 mazhab ini rukun. Walaupun nanti dalam mazhab Hanafi sembahyang itu cuma 6 rukun. Mana yang 6? Yang Hanafi ya. 6 ini berdiri, takbir, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, tasyahud. Ini dalam mazhab Hanafi. Namun tadi dalam kajian kita Asy-Syafi'iyah dan kita juga fi sunnah lautaro karuknan min arkani sholat, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sembahyang, maka orang itu menyempurnakan rukun itu dengan sujud sahwi. Ini lagi kan meninggalkan ruku berarti dia sujud sahwi. Nah, secara hukum apakah sah sembahyangnya ketika dia lupa tadi ruku dan dia tidak sujud sahwi? Maka pada kajian ini nggak sama ini kajiannya. Kalau kajian mazhab Syafi'i, man taraka ruknan fala tasihah, maka nggak sah. Dalam mazhab Hambali nggak sah. Karena ruku. Namun ini meninggalkan sengaja. Namun jikalau dia sahwan, lupa. Nabi lupa 2 rakaat malah kok sabar ruku malah meninggalnya. Lupa 2 rakaat malahan. Nah, itu dia dimaafkan dan nutup dengan sujud sahwi. Artinya sembahyangnya sah. Nah, bedanya berarti kalau meninggalkan sengaja batal sembahyangnya, meninggalkan lupa maka dia melengkapi dengan sahwi. Demikian gitu. Terima kasih. Silakan yang lain mau bertanya. Ya. Ini kajian dalam mazhab Syafi'i. Ada agak beda antara mazhab Syafi'i dengan 3 mazhab lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya dia sunnah abu'ad dan sunnah hayat. Artinya mazhab Syafi'i mengenal istilah ini, sunnah abu'ad dan sunnah hayat. Namun 3 mazhab enggak mengenal istilah abu'ad dan istilah hayat. Nah, dalam mazhab Syafi'i memasukkan kunut dalam sunnah abu'ad. Maka
banyak dalam kitab Syafi'iyah, termasuk kitab Fathul Mu'in halaman 104, dan kitab ini Al-Fiqh Al-Mu'tamad punya Muhammad Zuhaili itu menempatkan bahwa kalau orang bermazhab Syafi'i, selangi lagi, kalau orang bermazhab Syafi'i menempatkan itu kunut sebagai sunnah ab'ad, dan dalam mazhab Syafi'i yang meninggalkan sunnah ab'ad maka dia mesti sujud sahwi. Yang toh sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i tadi duduk antara dua sujud. Yang kedua kunut. Termasuk juga kunut ini itu dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Yang ketiga itu tasyahud akhir, sunnah ab'ad. Maka apa kajiannya ab'ad? Ab'ad secara bahasa dia ba'dun. Ba'dun maknanya dia bagian. Tapi kita mau jujur, semua gerakan-gerakan sholat, semua bacaan-bacaan sholat bagian dari sholat. Ini kalau kita mau jujur nih. Orang takbir bagian dari sholat. Ketika dia baca Al-Fatihah bagian dari sholat. Duduk antara dua sujud bagian dari sholat. Namun dalam mazhab Syafi'i lebih mengkhususkan tadi ini dia bagian dari sunnah ab'ad. Maka kalau meninggalkan dari sunnah ab'ad maka dia sujud sahwi. Kalau ditanya adakah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi lupa kunut dan terus sujud sahwi, kita nggak menemukan hadis. Nabi lupa kunut dan Nabi menutup dengan sujud sahwi. Dan bahkan sendiri pun, ini maaf, ini munculnya khilafiyah ini bukan hari ini. K200 Hijriah. Hari ini kita ini 1439 Hijriah. Munculnya khilafiyah ini 1200 tahun yang lalu. Kenapa ada nyolong? Kemunculnya khilafiyah itu. Namun ketika Allah katakan dalam surah Al-Imran 127, laisa laka minal amri syai'. Kajian tafsir Ibnu Katsir dan Tabari, ini ayat diturunkan ketika perang Badar. Banyak para kaum muslimin itu mati syahid di perang Badar, dan Nabi berdoa melaknat, Allahumma il'an haza, il'an haza, il'an haza. Laknatlah ini orang-orang yang dah bunuh kaum muslimin di perang Badar. Lantas Allah mengingatkan, wahai Muhammad, kamu punya hak untuk melaknat ini, melaknat ini. Apakah orang ini mau bertobat atau tidak, itu hak saya, kata Allah. Mana bahwa dalam ayat ini Allah melarang Nabi dalam kunutnya itu melaknat fulan, melaknat fulan. Ini kisah pertama. Yang kedua, ketika orang-orang Kufah minta diajarkan agama, itu nama rajanya dia Malik bin Barrah. Minta ke Rasulullah dikirim sahabat-sahabat dan ajarkan kaum saya beriman kepada Allah. Nabi semangat. Yang minta ini seorang pemimpin. Kalau masuk pemimpinnya, dijamin semua anggotanya, rakyatnya itu pasti masuk semua. Nabi senang sekali. Nabi pilihlah sahabat-sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling bagus hafal-hafalannya, yang paling bagus pemahaman agamanya. Dikirimlah itu ke Kufah sebanyak 70 orang. Sampai sumur Maunah. Itu boleh dibuka di internet atau di Google, buka aja sumur Maunah, muncul tuh kisah ini. Sampai sumur Maunah itu kaum muslimin yang bagus hafalan tadi dikepung dan semua dibantai.
Maka ini tragedi sumur Mauna. Nabi sangat sedih sekali. Maka Nabi itu setiap waktu selama 1 bulan penuh kunut. Subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, selama 1 bulan penuh. Maka semua mazhab sepakat kasus ini itu namanya nazilah, musibah. Tanpa khilaf ini. Semua mazhab menempatkan bahwa ketika orang muslim kena musibah, baik itu musibah alam, bencana, ini disunatkan. Ketika ini kunut. Semua mazhab tanpa khilaf. Yang kedua, yang semua mazhab sepakat juga itu kunut di akhir Ramadan. Tanpa khilaf. Namun di kunut subuh ini muncullah khilaf. Yang pertama, yang paling tua Abu Hanifah memahami kasus tadi. Nabi itu kunut di subuh itu selama 9 penuh karena musibah ini. Maka Nabi katakan oleh Hanifah bukan subuh, tapi kunut nazilah namanya. Dalam mazhab Maliki ada kunut. Namun kunut mazhab Maliki itu dia sebelum rukuk. Syafi'i kan setelah sami Allahu liman hamidah. Al-i'tidal. Dalam mazhab Maliki sebelum rukuk. Namun dibaca sir. Enggak jahat. Dalam mazhab Syafi'i Nabi pernah mengamalkan. Enggak salah. Yang Nabi mengamalkan itu sunnah. Karena sunnah itu adalah yang pernah Nabi amalkan, yang pernah Nabi ucapkan, dan yang pernah Nabi tetapkan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah. Dan Syafi'i menempatkan tadi ada kunut subuh dan tempatkan sebagai sunnah abad. Murid Imam Syafi'i, mazhab Hambali tidak ada. Maka begini, kalau kajian kitab, semua kitab Asy-Syafi'iyah itu mengatakan ada kunut. Namun dalam kitab Fiqh Sunnah punya saya Sabit tanpa bermazhab, ini nggak ikut mazhab saya Sabit, itu mengatakan bahwa dalam halaman 176, apa kata beliau? Kunutu subuhi ghairu masyru'. Kunut subuh enggak syariatkan. Tidak disyariatkan. Nah, setelah itu saya mencoba membuat analisis. Yang pertama, seorang sahabat namanya dia Malik Al-Asja'i. Malik Al-Asja'i ini sembahyang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Ditanya dia, apakah orang-orang ini berkunut? Kata Malik Al-Asja'i, wahum la yaqnutun. Mereka tidak berkunut. Mana bahwa dalam hadis itu katakan Nabi enggak kunut, Abu Bakar enggak kunut, Umar enggak kunut, Utsman enggak kunut. Namun Ali yang pegang yang hadisnya. Salaitu khalfa Nabi wa ana ibnu sita asar. Lusnan ikut Nabi dan lun anak mandong umur 16 tahun. Dia masih muda, maka sampai umur dia. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Wahum la yaqnutun. Adapun ada hadis yang menjelaskan anna nabiyya qanata syahran hatta faraqat dunya. Nabi kunut sampai meninggal dunia, ini hadis yang lemah. Yang dhaif dalam kajian Syekh Sabit. Maka kata Sabit dalam Fiqh Sunnah itu katakan kunutu subhi ghairu masyru'. Nah ini kajian kita Asy-Syafi'iyah dan kita yang bukan Asy-Syafi'iyah. Nah terus, namun kitab Fathul Mu'in memberikan solusi. Fathul Mu'in itu solusi begini. Kalau orang bermazhab Syafi'i yang dia punya kunut, dan mungkin imam bermazhab Hanafi atau tidak kunut,
Maka orang ini setelah imam salam dia sahwi. Ini menjembatani tadi ini perbedaan pendapat tadi. Namun kita misalnya yang tidak kunut, terus imamnya kunut, kita diam saja. Cukup diam saja. Ikuti terus sama saya itu. Nah, kunut 7 lagi. Artinya nggak mesti ini membuka jamaah baru atau parok. Yang paling pokok, Imam Syafi'i pencetus kunut mencontohkan. Suatu pagi Imam Syafi'i hadir di tempat Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i jadi imam sembahyang subuh di tempat Abu Hanifah. Karena kan Imam Syafi'i nggak jumpa dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Bahkan riwayat di hari yang sama. Meninggalnya Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Maka secara umur ini nggak jumpa ini. Nggak jumpa Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Nah, jadi suatu hari tadi Imam Syafi'i mengunjungi tempat Abu Hanifah. Dan beliau menjadi imam sembahyang subuh. Nah, murid-murid Imam Syafi'i itu udah mulai bangga ini. Kita menang hari ini. Pasti nanti ini Imam Syafi'i kunut subuh. Pasti. Apa terjadi? Imam Syafi'i jadi imam subuh dan beliau tidak membaca kunut. Oleh sembahyang, murid-murid dua riuh lah. Pakon baca kunut. Kata Imam Syafi'i, saya enggak baca kunut menghormati Abu Hanifah. Saling menghormati. Artinya begini, Imam Syafi'i saja yang pencetus ini kunut menghargai yang lainnya. Kenapa kita yang hari ini ikut Imam Syafi'i mengatakan yang enggak kunut itu bid'ah? Mengatakan bahwa yang enggak kunut itu enggak sah subuhnya. Maka akan melebihi dari Imam Syafi'i sendiri. Ini kajian akhlaknya begitu, kajian akhlaknya. Maka yang paling pokok ada tadi, ya wal kazimina ghaidha wal afina 'anil nas. Tahan amarahnya, maafkan orang lain. Itu perintah ya. Maka saling memahami, saling menghargai, itu lebih tepat. Maka lagi yang cedek, karena kunut lagi. Jadi ini karena nggak pernah dibahas sebelumnya, dan ini mungkin kita bahas malam hari ini tentang kunut. Jadi ini tadi konsekuensi akhir tadi bahwa yang kunut ya silahkan, yang nggak kunut ya silahkan, yang jangan ini saling menyalahkan. Namun jamaah mendengarkan tadi kajian dari kitab Asy-Syifatul Syafi'iyah, baik Fathul Mu'in dan Mu'tamad, juga kitab Fiqh Sunnah yang mengatakan bahwa kunutus subhi ghairu masyru'. Namun semua mazhab sepakat bahwa kunut nazilah sepakat. Jadi beda bacaan kunut Imam Syafi'i dengan bacaan kunut 3 imam lainnya. Kalau bacaan kunut dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, itu bacaannya Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nasta'fika wa natubu alaika. Habis. Dalam mazhab Syafi'i, Allahumma dini fiman hadai wa afini fiman afait, dan seterusnya. Kok beda? Kunut dalam bacaan 3 mazhab tadi, menurut riwayat menjelaskan bahwa itu malaikat Jibril mengajarkan Nabi bacaan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika. Sementara Allahumma hdini fiman hadait, ini katanya Nabi mengajarkan cucunya Hasan baca Allahumma hdini fiman hadait. Artinya mandua nasumber. Nah, kalau dibaca Allahumma inna sa'inuka, nyepu baca doanya. Ada bacaannya. Karena kita yang lazim, yang masyhur ini kan Allahumma hdini yang masyhur. Nah, gak baca ada Allahumma inna nasta'inuka, nyempul dong dengan herat. Emang ada bacaannya.
Jadi ini Jibril mengajarkan Nabi Muhammad bacaan tentang kunut itu. Mungkin Ibu Datuk satu lagi, mungkin silakan yang mau bertanya. Ya. Jadi kelakuannya kadang-kadang itu secara pribadi pernah dia bilang jika ilmu berbeda, imam hanya keyakinan hanya ilmu, kenapa itu? Sementara jika Nabi Muhammad SAW, kadang berbeda Allah, imam itu untuk suci. Ketika imam kuno, banyak ilmu, artinya tak berbisa. Jadi itu kelakuan imam sebenarnya terlibat. Apakah wajib imam? Atau memang hanya berbisa dengan imam ketika berbeda? Ya. Ini tak panjang jawabannya ini. Yang pertama ini, siapapun jadi imam mesti memahami adab imam. Bagaimana adab imam? Misal, kita ini membaca Bismillah sir, Al-Fatihahnya. Sementara makmum yang kita pimpin ini membaca Bismillah jahar. Maka imam ketika itu membaca Bismillah jahar. Walaupun roh memahami membaca Bismillah sir. Apa tujuannya? Untuk nggak timbul polemik. Kalian harus paham. Namun ketika tadi imam tahu makmum di masjid ini misalnya nggak kunut, imam pakai kunut. Yang pertama ini imam nggak memahami adab jadi imam. Kalian tahu jemaah ini nggak kunut, kita pakai kunut. Les sebenarnya kariun, nyan puno. Kamu di tahun sekian hantam pernah kamu kunut. Nah, ini masalahnya. Terus sebaliknya, di masjid itu orang kunut dan kita nggak biasa kunut. Jadi imam kunutlah. Dapat tadi ini nggak timbul polemik. Yang kedua, bagaimana orang berlain mazhab? Yang pertama kita ini memang tidak diperintahkan untuk ikut mazhab. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 71, itu bunyi ayat, Al-yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Nanti di hari kiamat, kita akan dipanggil dengan imamnya. Apa makna imam dalam ayat ini? Tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna imam yang pertama adalah kitab. Kalau begitu dipanggil dengan Al-Qur'annya. Yang kedua, makna imam adalah nabi. Artinya bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Hanya untuk dan Syafi'inya kon, dan Maliki kon. Nak tanya dia. Man imamuka? An-nabiyyu imamuna. Ini dia. Apa pedomannya? Al-Quran pedomannya. Maka tadi ini ayat diperintahkan. Terus yang kedua, yang sangat menarik, ungkapan dari Imam Mazhab yang keempat itu Ahmad bin Hambal atau Hambali. Apa kata beliau? La tuqallidu Hanafiyan. Jangan ikut Hanafi. Wala tuqallidu Malikiyan. Jangan ikut Maliki. Wala tuqallidu Syafi'iyan. Jangan ikut Syafi'i. Wala tuqalliduni. Baiknya ikut lunci. Bal khuzu mimma akhazu. Tapi ambillah dari mana kami mengambil hukum. Dan semua mazhab ambil hukumnya Al-Quran dan hadis.
Ini ungkapan Imam Ahmad bin Hambal yang gurunya Imam Syafi'i, yang dia murid. Maka tadi terkadang muncul ini ya saling, ini kan karena kurang memahami. Artinya menganggap bahwa yang dia pahami itu yang benar, yang kau pahami salah. Ini yang salah hari ini. Yang kau pahaminya yang betul, yang kau pahami salah. Maka muncullah menyalahkan yang lain. Salahnya, sang-sang do berbeda. Maka di tempat ulama muslim, dalam kunci bunuh, imam adalah kondisi makmum ini. Kondisi makmum. Oh, di masjidnya kibar makmum. Kunut, kita kunut. Maka kita ke Malaysia, semua masjid kunut. Karena memang fatwa mufti dari Malaysia bermazhab Syafi'i. Nah, kita hari ini Indonesia belum ada fatwa bahwa Indonesia bermazhab Syafi'i. Kenapa fatwa? Kenapa fatwa hari ini? Namun mengatakan bahwa kita lebih baik ikut mazhab Syafi'i. Ini yang dapat. Sampai anak lembaran mengatakan bahwa kita ini masyarakat Aceh dalam peraturan itu wajib ikut mazhab Syafi'i. Itu tidak ada. Maka muncullah tadi ini yang berpokok saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Demikian lagi yang kita muslim. Ya, terima kasih banyak atas hadirnya terpending ini. Jadi tilawah mengucap syukur untuk kita kaji di pertemuan selanjutnya. Ya, mohon maaf secara kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.